Halo CS Film, Bro and Sis, Abang dan Tante, apa kabar kalian semua yang masih di rumah aja dan lihat-lihat influencer di Instagram? Sudah ada panggilan? Atau masih proses menunggu? Balik lagi bersama saya di CS Film di konten yang tidak mendidik tetapi menghibur para penganggur. Doa dari saya semoga kalian semua tetap sehat dan dimudahkan rezekinya di dalam kondisi apapun. Oke, pada kesempatan yang Tuhan berikan ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Scary House, atau dalam bahasa kita adalah Rumah Angker atau Rumah Keeng. Film bergenre horor ini disutradarai oleh Daniel Prochaska yang rilis pada tahun 2020 di Austria. Dan dibintangi oleh Leon Orlandiani sebagai Henrik, Ben Horoscope sebagai adiknya Henrik yang menjadi Eddie, dan Julia Kostic sebagai ibu dari Henrik dan Eddie. Oke, tidak perlu berlamoy-lamoy lagi, tunda pekerjaannya, siapkan cemilan andalannya, tekan tombol subscribe dan loncengnya. 5 detik dari sekarang film pun dimulai. Di awal film ada sebuah keluarga kecil yang sedang di dalam perjalanan akan menuju ke sebuah desa Eisenkapel yang ada di ketinggian 1078 meter. Keluarga kecil itu dipimpin oleh seorang ibu yang bernama Sabine dan anak-anaknya yaitu Henrik dan Eddie. Tujuan mereka ke desa itu karena menuruti ibunya yang bekerja di dekat desa Eisenkapel. Singkat cerita, mereka sampai di desa Eisenkapel dan tinggal di sebuah rumah lama yang sudah tertutupi jujukutan. Lalu tidak lama kemudian datang seorang pria pelontong yang bernama Tuan Rock. Tuan Rock ini adalah pemilik rumah tersebut sekaligus orang yang menyukai Sabine, ibu dari si Henrik dan Eddie. Lalu kita masuk ke dalam rumah dan berfokus pada foto yang dilihat Henrik. Di dalam foto itu adalah keluarga Postman, pemilik asli rumah tersebut yang mati terbunuh. Dan ada anak Postman yang bernama Roland dan Rap yang diduga dibunuh oleh ibunya menggunakan racun siput. Tapi cerita keluarga Postman masih simpang siur karena tidak mungkin seorang ibu meracun anaknya hingga tewas, dan kemungkinan ada pihak ketiga yang menutup-nutupi kematian keluarga Postman. Lalu di sisi lain ada seorang wanita tua yang bernama Nyonya Silos, bukan Hailos, sedang memperhatikan kepindahan keluarga Henrik ke rumah itu dan khawatir akan ada kutukan terhadap dirinya. Jadi sedikit penjelasan, Nyonya Silos ini adalah bekas ART-nya keluarga Postman dan ia juga ikut dituduh sebagai orang yang telah membunuh keluarga Postman. Singkat cerita, pada malam hari Eddie kerasukan hantu Roland dan menggambar sebuah simbol di tembok kamarnya si Henrik. Tetapi si Henrik tidak berpikir kemana-mana, masih berpikir positive thinking dan masih menganggap bahwa adiknya sedang ngalindur. Mann, Eddie, was machst du da? Vampir. Lalu saat pagi hari Henrik keluar rumah dan mampir ke sebuah toko roti, dan bapak-bapak di sana menatap Henrik seperti sebuah ancaman bagi mereka. Perlakuan itu pun dirasakan oleh ibu Henrik saat mereka bertiga ingin berkenalan dengan Nyonya Silos. Singkat cerita, Henrik dan Eddie akan menjelajahi desa itu dan bermain dengan anak-anak desa lainnya di sebuah danau. Dan Henrik dihampiri oleh anak berponi yang bernama Fritz. Karena saya rada karagok nyebutnya, jadi saya tambahin aja namanya menjadi Iprit. Iprit adalah anak kolot begog yang tahu segalanya tentang rumah yang ditempati oleh Henrik dan keluarga. Lalu saat malam kedua, saat Henrik sedang update di Instagram, ia melihat Nyonya Silos dari jendela sedang menabur semacam garam di sekitar rumahnya yang dipercayai untuk menangkal hal jahat yang berbau gaib. Lalu terlintas Henrik langsung mencari tahu tentang keluarga Postman di Mbah Google. Dari keterangan Mbah Google, ada anak berusia 10 tahun dan 16 tahun yang tewas keracunan jamur yang diduga diracun oleh ibunya yang bernama Amalia Postman. Lalu sang ibu harus tewas bunuh diri karena diduga menderita penyakit mental. Tetapi kata saya juga sebagai tetangganya di sebelah kidul, berita itu masih simpang siur dan fakta yang sebenarnya ada di film ini. Anjay, strategi marketing boy. Kembali ke Eddie yang lagi-lagi menulis simbol huruf di tembok kamar kakaknya. Dan setelah dicermati dengan baik, simbol huruf itu kalau dibaca menjadi gobe, yang diartikan dalam bahasa Slovenia artinya adalah ibu. Bist du okay? Oh, alles gut, Mama.
Gobe. Lalu pada siang hari Henrik menceritakan kejadian itu kepada Iprit. Dan Henrik berkenalan dengan gadis blonde yang bernama Ida. Henrik memperlihatkan video kepada Ida, adiknya yang sedang kerasukan dan berbahasa Slovenia. Karena Ida dikenal bisa berbahasa Slovenia, Ida pun menerjemahkan bahwa Eddie yang sedang kerasukan mengatakan kalau ibu tidak bersalah. Jadi artinya di sini bukan Amalia Postman lah yang telah membunuh anak-anaknya. Kembali ke Henrik dan ibunya yang sedang mencari Eddie dan menemukannya tepat di depan kuburan keluarga Postman. Eddie? Eddie? Was machst du denn hier? Keesokan harinya, Ida datang ke rumah Henrik untuk berbincang tentang sesuatu di rumah itu. Dan seperti remaja pada umumnya, mereka pun saling menyukai. Lalu seperti Jalangkung datang tadi undang pulang tadi antar, si Prit juga datang dan nyelonong masuk si Gaberit. Lalu mereka merencanakan akan mencari tahu tentang misteri keluarga Postman yang belum terpecahkan tentang fakta kematiannya. Wir haben einen Mordfall aufzuklären. Abkürzung für irgendwas. Ja, für es gibt keine Geister. Lalu saat malam hari, Ii atau Iprit dan Ida serta Henrik dan Eddie melakukan ritual yang dipimpin oleh anak laut begok yaitu si Iprit. Dan tidak lama kemudian Eddie bereaksi kesurupan hantu Roland. Hantu Roland yang ada pada tubuh Eddie membawa mereka bertiga ke sebuah ruangan rahasia dan menemukan sebuah buku yang di dalamnya ada roll film yang bisa menayangkan kejadian di masa lampau. Eddie's B. Ralf Michael, Horror Shiti, Vitro, Ralf Und? Eine Filmrolle. Super 8. Lalu Iprit pergi ke rumahnya untuk membawa proyektor atau infokus miliknya dan kembali ke rumah Henrik saat sutradara akan menayangkan tontonan untuk kaum muda. Babi. Singkat cerita, mereka menonton tayangan tentang keluarga Postman. Di dalam film ada Nyonya Silos yang masih muda. Ia diberi kalung liontin siput oleh ayah Ralph dan Roland. Sedangkan istrinya sendiri Amalia Postman tidak pernah lagi dikasih hadiah oleh suaminya. Lalu mereka bertiga menduga bahwa Nyonya Silos dan ayah dari Roland dan Ralph telah berselingkuh. Dan Nyonya Silos diduga orang yang telah meracuni kedua anak Amalia Postman menggunakan racun siput. Kann sie verstehen. Ist es Ja, oder? 3. März 1980 versucht sie sich einzuschleimen, indem sie ihren Vater hat ihr zum Dank eine Kette geschenkt. Lalu mereka bertiga pergi ke rumah Nyonya Silos yang sedang tidak ada di dalam rumah. Dan mereka tetap memaksakan masuk lewat jendela yang tembus ke dalam gudang Nyonya Silos. Ich die Schmiere. Wie und mir? Tetapi akhirnya mereka harus ketahuan dan Nyonya Silos memberi jawaban tentang pertanyaan Iprit yang menuduh Nyonya Silos yang telah membunuh Roland dan Ralph. Dari penjelasan Nyonya Silos bahwa memang benar Nyonya Silos bekas pelayan keluarga Postman. Dan ia tidak pernah kembali lagi sejak Amalia Postman menderita penyakit mental. Dan di sini jelas ya, bukan Nyonya Silos yang membunuh Ralph dan Roland. Lalu siapa anjing? Coba kita tanyakan pada Anas Gor yang sedang jualan. Saat tiba malam hari, Ida dan Iprit menginap di rumah Henrik. Lalu tengah malam, Henrik terbangun dan sudah kerasukan hantu Ralph. Ida dan Iprit dikejar oleh Henrik dan Henrik tersadar saat Ida mencium Henrik. Anjing zaman sekarang menyadarkan kesurupan cukup dengan sebuah ciuman. Lenk ihn ab. Dzieli maciewanie. Erblerwache.
Lalu setelah sadar, Ida menerjemahkan bahasa Slovenia yang dikatakan Ralph melalui Hendrik. Ralph berkata bahwa ia akan balas dendam kepada warga desa. Motifnya belum diketahui kenapa ia balas dendam kepada semua warga desa. Yang jelas, ia sangat benci dengan desa tersebut dan ia juga akan membalas orang yang telah membunuh ibunya. Singkat cerita, keesokan harinya Hendrik dan keluarga pergi ke sebuah toko baju untuk persiapan menghadiri acara festival kostum yang dihadiri oleh semua warga desa. Die Hund schauen. Passt schon, passt schon. Ist doch sehen, wie fest dass du bist. Geh her, du. Lalu, saat malam hari, saat Hendrik akan pergi ke acara festival kostum, ia melihat seseorang yang memakai kalung liontin yang ciri-cirinya seperti kalung yang diberikan kepada Nyonya Silos. Hendrik pun langsung menghubungi Ida dan Iprit. Lalu Ida dan Iprit yang sudah berada di acara festival kostum mencari Nyonya Silos dan mendapatkan jawaban bahwa benar ada orang ketiga setelah Nyonya Silos tidak lagi bekerja di keluarga Polsman. Ich glaube, ich habe die Mörderin. Warte. Wird es da noch eine andere geben? Lalu kita kembali ke Hendrik yang masuk ke dalam mobil orang yang memakai kalung liontin itu. Hendrik pun dengan menyelinap masuk ke dalam rumah itu dan menemukan fakta bahwa orang ketiga yang dimaksud itu adalah ibu dari si Tuan Rock. Lalu, Hendrik berlari dari kejaran Tuan Rock dan tak sengaja bertemu Ida yang kebetulan sedang mencari Hendrik. Dan dengan cepat, Hendrik mengajak Ida untuk cepat lari dan mereka berdua bersembunyi di sebuah gua yang dilindungi. Tetapi Hendrik dan Ida harus masuk ke dalam genangan air yang perlahan mulai naik akibat terjatuh. Ida, haben wir. Hendrik dan Ida saling mengungkapkan perasaannya masing-masing. Dan di sini pun sutradara tidak menayangkan adegan pemersatu kaum muda. Ich bin echt froh, dass wir hierher gezogen sind. Di sini Ida dibantu Hendrik untuk naik ke atas dan untuk segera mencari bantuan. Sedangkan di sisi lain Iprit yang bersama keluarga Hendrik pergi ke rumah Tuan Rock dengan membawa polisi. Lalu tidak lama kemudian Ida datang dan memberitahu keberadaan Hendrik. Lalu Hendrik pun yang mulai tenggelam oleh air yang terus naik akhirnya masih bisa terselamatkan. Dan ending pun memperlihatkan Eddie yang kerasukan hantu Roland menghampiri ibu Tuan Rock dan mengatakan, "Kau orangnya." Du beauty. Oke CS, berarti sudah jelas bahwa Roland dan Ralph dibunuh oleh ibu si Tuan Rock, bukan oleh ibu kandungnya sendiri. Dan akhirnya Roland, Ralph, dan Amalia bisa tenang karena dendamnya sudah terbalaskan. Oke CS, saya si Dimas pamit undur diri dan kalau suka videonya silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Sampai mendengarkan di next video selanjutnya.